Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Cassandra Nabitupulu dengan NIM 114200054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS praktikum yang dimulai dari nomor 1. Di sini yang nomor 1 diminta untuk membuat heatmap korelasi dengan RStudio serta menjelaskan hasilnya. Nah, pertama-tama kita buka RStudio terlebih dahulu. Kita ambil dari import database. Di database Excel kita cari, karena saya sudah membuat data terbarunya dengan cara memasukkan NIM saya atau membagi dengan NIM saya, maka datanya saya buat dengan book 1. Setelah datanya sudah masuk di Excel, maka kita akan terus kita cari datanya. Saya masukkan di data D. Selanjutnya ada di semester 4, di Propstat, di UAS, di book 1. Kita klik open, setelah itu kita import. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah kita buat di book 1 ini, selanjutnya kita akan membuat head-nya dulu atau kepalanya dulu. Head, buka kurung book 1 karena nama file book 1. Setelah sudah dapat, baru kita buat lagi str nama file book 1. Setelah itu enter lagi. Setelah itu kita masukkan, kita ketik lagi data lebih kecil minus book 1 kurung koma C. Kita masukkan data-datanya data 1, data 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita masukkan matriks lebih kecil minus core data. Setelah itu kita enter lagi. Setelah itu ketik lagi call lebih kecil minus color rempellet. Kita masukkan warna-warna yang kita inginkan, seperti warna merah, warna hijau, warna putih. Dengan 20 kolom. Enter. Setelah itu kita buatlah heat map-nya. Heat map matrix call sama dengan call sim. Ini true. Enter. Nah, sudah ada hasilnya di sebelah kanan. Jika kita zoomkan, ini dia hasil dari heat map soal nomor 1. Untuk soal selanjutnya, kita lihat nomor 2 yang diminta, yaitu menguji hipotesis menggunakan Excel apakah rataan jumlah pelanggan listrik sama dengan rataan faktor beban. Bentar dulu, Mak. Bentar dulu. Jangan marah-marah, kedengaran. Ih, di kamarku aku salah. Nah, nomor 2 ini kita akan menguji hipotesis menggunakan Excel. Apakah rataan jumlah pelanggan listrik sama dengan rataan faktor beban. Kita buka Excel nomor 2. Ini dia. Ini data sebelumnya, ini data yang sudah diperbarui. Nah, dari jumlah penduduk sampai penjual listrik sudah saya perbarui. Nah, untuk mencarinya, kita dapat menggunakan, kita klik file, kita klik option, add-ins, setelah itu analysis toolpath, baru setelah itu kita klik analysis toolpath sama solver add-in, baru kita oke kan. Setelah itu maka akan muncul di data analis dan solver. Kita klik data analis, kita klik test to sample assumption equal variance, kita oke kan. Nah, di sini untuk dapat menentukannya itu kita akan memblok kan yang ditanya itu mengenai rataan jumlah pelanggan listrik dan rataan faktor beban. Jadi kita blok di range 1 itu jumlah pelanggan listrik, di range 2 itu jumlah faktor beban.
Oke, untuk penempatannya terus mana saya buat tempatnya di sini. Kita oke kan? Oke. Nah ini dia. Ini dia rata-rata dari variabel A1 yang dimana variabel 1 itu jumlah pelanggan listrik, variabel 2 itu faktor beban. Nah, kita lihat rataan jumlah pelanggan listrik itu ada di 861,2, sedangkan rataan faktor beban itu ada di 860,45. Maka dapat disimpulkan bahwa rataan jumlah pelanggan listrik dengan rataan faktor beban itu tidak sama. Selanjutnya, soal nomor 3, kita akan membuat matriks korelasi dengan X atau R. Yang pertama-tama kita akan membuatnya di R dulu. Tinggal kita tambah aja code-nya karena data-datanya sama. Kita buat R for data menggunakan use dengan complete OBS. Complete.obs. Setelah itu kita buat lagi around buka kurung R,2. Nah, sudah dapat, inilah dia matriks korelasi dengan R. Di mana dapat kita lihat bahwa ada 0, yang angka 1 ini ada di angka 0,5 itu dapat dikatakan bahwa dia adalah matriks kuat, sedangkan matriks korelasi lemah dapat dikatakan dia di bawah 0,5 atau lebih kecil dari 0,5, sedangkan matriks kuat berada di atas 0,5 atau lebih besar dari 0,5. Dapat kita lihat di sini bahwa matriksnya di sini tidak ada yang 0,5 ke atas, tapi tunggu sebentar ya. Dapat kita lihat di sini tidak tersedia 0,5, yang ada minus 0,5 ya. Ini termasuk matriks lemah. Jika kita menggunakan Excel, di sini kita memakai data-data yang di atas, maka cara mencarinya ini kita bagilah data yang di atas ini dibagi, contohnya B2 dibagi dengan B1 untuk dapat menentukan matriksnya. Nah, untuk mencari matriksnya kita korel lah, karena korel itu adalah untuk mencari matriks kita buatlah korel dolar dari B48 dibagi dengan dolar dari B66. Maka dapatlah hasilnya 1 setiap pasangannya X5 dengan X5, X4 dengan X4, ya dengan Y. Atau kita juga dapat mencari dengan conditional formatting, di mana kita cari dengan lebih kecil dari 0,5, kita buat like red fill with lebih besar ya. Pokoknya kita buatlah less than itu kita buat angka 1, kita oke kan, jadi dia warnanya warna merah. Setelah itu di sini kita simpulkan untuk yang 0,52 ini dia lebih kuat, korelasinya lebih kuat, sedangkan warna kuning ini dibilang korelasi lemah karena dia di bawah 0,5 atau korelasinya lebih kecil dari 0,5. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.